Selamat malam teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Pada malam hari ini kita sudah bergabung dengan Reni Fahira, anak muda Aceh yang syarat dengan prestasi. Dia pernah sebagai duta wisata, runner up Putri Kebudayaan Aceh, juga fotografer dan pengusaha muslimah dan banyak sekali kegiatannya. Baik, langsung saja kita sapa Reni. Assalamualaikum Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ren? Alhamdulillah sehat. Bang Yusra gimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih banyak ya buat waktunya ya. Jadi ini lagi prajabatan ini ya. Iya, Rena lagi prajabatan. Prajabatan. Selamat ya lolos ASN di Kabupaten Biren ya. Di Kabupaten Biren. Di Kabupaten Biren. Sudah berapa lama prajabatannya berjalan? Reni di sini udah sekitar 3 minggu dan ini minggu terakhir. Sebulan Reni di sini totalnya. Ya mudah-mudahan lancar dan nanti lolos prajabatannya. Amin. Baik Ren, bisa diceritakan nggak Ren sekolahnya sebelum kuliah? Apa memang Ren ini dari masa sekolah itu sudah aktif, terutama di kegiatan kesenian, berbudayaan? Iya, jadi Reni sebenarnya pertama mulai terjun di dunia seni itu waktu Reni di SD. Dulu dipaksa ikut lomba sama ibu. Jadi dulu Reni itu pemalu dan kalau ada keramaian kayak ngerasa canggung. Jadi pertama dulu Reni ikut lomba nyanyi per kelompok gitu di pengajian. Nah itu sekitar kelas 1 SD, pas Reni kelas 1 SD dan alhamdulillah waktu itu di tingkat kecamatannya Reni lolos ke tingkat kabupaten. Nah dari lolos yang pertama itu Reni jadinya kayak senang terus pengen lomba lagi. Jadi pas lomba di kabupaten, Reni makin semangat ikut lombanya. Nah, jadi lomba-lomba yang ada di Takengon, Reni semua ikutin waktu tahun-tahun segitu. Mulai dari lomba fashion show, ada lomba nyanyi, lomba matematika. Mau yang Reni bisa atau nggak bisa, Reni tetap ikut aja gitu. Karena setiap lomba Reni pasti ada kawan baru, ada foto baru, ada pengalaman baru. Terus yang Reni nggak bisa dapat tuh kayak pembelajaran selama prosesnya. Misal kayak Reni ikut lomba nyanyi nih, Reni harus pelajarin lagu itu sampai lagunya sempurna. Reni harus buat diri Reni tampilnya tuh nggak malu-maluin. Reni kayak punya beban kayak jaga harga diri keluarga sama harga diri teman-teman sekampung. Karena waktu itu kan tingkat lombanya masih di kampung ke kecamatan, terus ke kabupaten gitu. Jadi kayak bawa nama kampung, jadi ada beratnya. Padahal waktu itu masih kecil. Jadi kayak apa? Reni berusaha kayak bertanggung jawab aja gitu. Pentasnya mulus, udah alhamdulillah. Itu dari tahun berapa ke berapa Ren? Pertama 2003. 2003. Iya. 2002 atau 2003 kalau nggak salah Reni. Itu Reni dapat piala pertama dari lomba fashion show. Dan yang keduanya nggak lama setelah itu, selang setahun tuh Reni dapat piala kedua. Dan waktu itu teman-teman satu emang senang ya Reni. Jadi dari situ mulai aktif dan setelah dari SD Reni gabung ke SMP. SMP nggak begitu aktif karena kebetulan Reni ngambil sekolahnya yang dulu kan ada program RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Yeah. Jadi waktu itu memang dipaksanya untuk belajar aja gitu. Dan belajarnya pakai bahasa Inggris, bilingual, dan juga IT. Jadi kami dituntutnya harus bisa, semua pelajaran harus bisa diaplikasiin di komputer dan harus bisa bilingual. Nah, jadi waktu itu aktivitas berkesenian Reni agak terhambat, tapi setiap ada kegiatan seni di sekolah, Reni kayak maksimalin untuk ikut. Paling kayak di akhir tahun, deket-deket perpisahan sekolah gitu. Reni ikutnya di situ. Nah, jadi waktu SMA kebetulan Reni berteman sama
anaknya Bu Juhra yang penyanyi. Nah, Reni dari kecil ngefans sekali sama Bu Juhra. Jadi anaknya jadi kawan dekat Reni. Dan kebetulan waktu SMA kami ada bentuk satu grup yang kami buat namanya Kletonse-nya, Pak. Jadi Kletonse-nya ini ada 10 orang. Jadi teman-teman di sini semuanya emang cinta seni dan kesehariannya emang kegiatannya berdidong, nyanyi gitu, nari. Nah, di situ hari ini timbul semangat makin cinta keseniannya di situ sebenarnya waktu SMA. Waktu pas SMA itu ya. Tadi SMP tahun berapa? SMP Reni masuk tahun 2008. Selesai tahun? SMP 1 dulu. Ya, selesainya tahun 2011. Terus Reni lanjutin ke SMA 1. SMA 1 2011. Ya. Iya. Selesai SMP 1 lanjut ke SMA 1 Takengon tahun 2011. Iya. 2011. Ya. Dari SMA-nya Reni selesai 2014. 2014. Nah, jadi ini makin besar minatnya terhadap seni budaya pas di SMA ya. Jadi ada teman kemudian bikin. Iya, pas di SMA. Iya, terus di SMA juga aktif di OSIS dulu. Pertama kali belajar manajemen event tuh di SMA. Dan waktu itu sering kayak buat event di luar, gabung-gabung sama seniman-seniman lain, kayak belajar gitu. Nah, jadi minat Reni sebenarnya tumbuhnya tuh pas SMA untuk ke dunia seni. Karena lingkungannya mendukung, sekolahnya mendukung, guru-gurunya gitu. Jadi Kletonse tadi, siapa aja anggotanya selain Reni? Tadi kan ada 10 orang ya? Selain Reni ada teman-teman yang lain tuh, ada anaknya Bu Juhra tadi satu, ada juga teman Reni yang pernah tampil nyanyi di Istana Negara. Ada teman Reni sekarang udah jadi jadi polisi, ada juga ada cedidongnya di situ. Pokoknya di situ rata-rata teman-teman yang senang berkesenian. Jadi penggerak-penggerak seninya waktu Reni SMA itu teman-teman Reni yang ada di Kletonse-nya. Jadi secara nggak langsung Reni kayak setiap hari terus sama mereka di sekolah, di luar sekolah, di kegiatan. Pasti Reni libatin mereka terus gitu. Secara akademik gimana, Ren? Apakah mengganggu pelajaran di sekolah waktu itu? Secara akademik waktu SMA sebenarnya mengganggu ya, kalau secara secara sistem tuh mengganggu. Tapi karena kadang-kadang guru kita di sekolah itu senang lihat kita aktif, lihat kita berprestasi gitu. Lewat seni dia senang. Jadi kerjaan-kerjaan guru yang seharusnya dikerjakan guru, kadang kita bisa ikut bantu kerjain. Kayak Reni kan paling sering guru minta bantu sama Reni tuh di bidang IT. Kan banyak tuh guru-guru yang kalau masalah IT agak kurang. Jadi Reni bantuin, karena kemarin Reni nggak masuk, jadi Reni bantuin gitu. Nah, jadi untuk masalah akademik nilai Reni masih bagus. 5 besar masih masuk, lah. Oh iya, hebat ya. Aktivitasnya juga jalan gitu. 5 besar masih masuk. Aktivitas berkeseniannya juga meski jarang masuk sekolah, 5 besar masih aman. Oh iya, jarang masuk sekolah justru ya? Iya, karena seringnya latihan atau keluar, ada event sedikit keluar. Tapi karena sekolahnya support, jadi makin semangat. Iya, itu kegiatan di luar sekolah di mana aja? Tingkat kabupaten, provinsi? Di luar sekolah itu kegiatannya yang keseringan sebenarnya di kabupaten. Di sekolah sendiri juga ada, tapi ada sesekali juga kayak kegiatan, kalau sekarang namanya FLS 2N, itu ada juga yang ke Banda Aceh gitu biasanya. Ke Bandar Meriah, nyebrang kabupaten. Iya. Jadi dari kelas 1 itu sampai kelas 3 full ya? Kelas 1 sebenarnya Reni cuma fokusnya di tarian sama paduan suara. Yaitu Reni fokus. Kelas 1. Pas kelas 2 Reni udah gabung di OSIS. Jadi pas di OSIS lebih ke gimana manajemen event, sama kayak jalin-jalin kerjasama sama lingkungan luar sekolah.
Terus di Iya, iya, kelas iya. 3 itu juga masih berkesenian. Terus sebenarnya kalau dibilang full juga nggak full kali yang gimana, tapi aktivitas keseniannya pasti berjalan setiap 1 bulan itu pasti ada aja kegiatan seni, kegiatan budaya gitu. Pembagian jurusannya kapan? Pas kelas 3 itu? Pembagian jurusan dulu di kelas 2. Jadi kelas 1 naik Kelas kelas 2 2 ya? langsung pembagian jurusan. Kelas 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 2 naik kelas 3 Ya, ya? iya. Ya. Jadi waktu itu Reni ngambil jurusan apa? Kalau di sekolah kami waktu itu tuh kebetulan nggak ada kayak diharusin harus ngambil jurusan apa, tapi biasanya berdasarkan nilai. Jadi kebetulan Hmm, waktu itu nilai Reni masih ada di jajaran 5 besar di satu angkatan. Jadi Reni masuknya ke kelas IPA. biasanya di SMA 1 itu. Ya Jadi biasanya kalau di tempat kita, biasanya yang mana yang nilai tinggi ya dimasukin ke IPA tanpa ditanya dulu. Kita kadang nggak ngerti IPA sama IPS tuh bedanya apa gitu. ya Kadang-kadang ya. kita minatnya IPS, kayak ini kan sebenarnya minatnya IPS nih karena jurusan kuliahnya ngambil IPS, tapi waktu di sekolah Reni masuknya di IPA. Pertama karena gengsi, yang kedua karena semua orang nganggap anak IPA lah yang unggul. Itu Ya dia. ya. Ya, IPS kelas kelas nomor 2 lah ya. Iya, padahal enggak dalam, juga menurut dalam, Reni. Kalau di luar kan, dalam tanda kutip. kalau di dunia kerja kan anak IPS lebih banyak yang sukses. Ya ya. Jadi kelas 2 naik kelas 3 akhirnya masuk IPA. Akhirnya Iya, masuk masuk IPA. IPA di kelas 2. Terus kegiatan berkeseniannya juga masih tetap jalan ya. Masih berjalan karena kebetulan waktu itu kami kelas 2 dipercaya untuk anggota OSIS. Hmm. Jadi kegiatan keseniannya makin bersemangat waktu kelas 2 karena kami udah punya junior lagi di bawah, dan Hmm. guru-guru setiap event dipercayanya kalau ada ide-ide itu sama OSIS. Jadi kegiatan kesenian lebih semangat lagi di kelas 2. Ya, kalau lomba masih tetap ikut. Waktu SMA, Hmm. waktu itu ada hobi baru, belajar fotografi, Hmm. Hmm. sama baru mulai-mulai kayak pengenalan dunia model, modeling, fotografi. Nah, jadi waktu SMA kelas 1, Reni lebih dominannya ikut lomba, selain seni itu lomba fotografi. Jadi banyak dapat prestasinya dari situ, dari lomba fotografi. Itu dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ada juga. Ya, Kalau lomba selain yang lain, cuma ke seni. Selain ya, fotografi ya cuman bagian seni tadi, ada lomba tari, Reni ikut, lomba paduan suara gitu. iya iya. Terus Ren, dukungan orang tua gimana Ren? Kebetulan orang tua Reni sangat support, jadi apapun kegiatan Reni selalu dipercaya gitu. Kan kebanyakan kalau di organisasi, di sekolah-sekolah itu yang aktif teman-teman Reni, teman-temannya yang cowok, bukannya cewek. Jadi orang tua Reni tetap percaya sama Reni, karena mereka Hmm. memang kasih imbas positif sama Reni, pengaruhnya positif gitu. Nah, ini Reni sangat bersyukur sebenarnya, nggak semua orang tua bisa izinin anaknya untuk berkegiatan aktif. Ya, Jadi orang tua Reni kalau masalah kegiatan sangat support, sampai sekarang sangat support. ya. Reni bersaudara berapa orang? Reni ada 3 bersaudara, adik Reni ada 2, yang satu masih kelas 5 SD, yang satu lagi kelas 1 SD. Iya, iya. Kalau Bapak Ren sama Ibu kerjanya? Ibu Reni tuh ngajar jadi guru di TK Al-Quran Takengon. Kalau Hmm. Bapak wartawan di Serambi Indonesia di Banda Aceh kalau sekarang. Ya, berarti kalau fotografi tadi Bapak ikut bina juga ya mungkin ya secara nggak langsung ya. Minatnya fotografi sebenarnya karena sering lihat Bapak motret, terus Bapak kan Ya, punya kamera. Jadi Reni kayak pengen juga belajar gitu, ngasilin foto-foto yang bagus.
Dan Reni dulu waktu SMA tuh lebih dominannya ke kayak fotoin kegiatan-kegiatan masyarakat di Takengon. Kayak nenek-nenek ambil detik, kayak apa namanya, kegiatan-kegiatan bersawah yang beda pokoknya. Yang nggak ada di tempat lain tuh Reni foto. Makanya dulu kalau Reni kirim foto untuk lomba, sering menang karena fotonya beda. Lebih ke human interest ya? Iya, budaya human interest. Ya, ya. Lebih ke situ, jadi kayak apa ya, nggak ngebosanin lah kalau menurut ini. Kalau foto orang kan kapan aja bisa, tapi kalau foto momen-momen yang gitu nggak selamanya bisa. Terus bisa jadi sejarah fotonya. Ya, ya. Terus kalau aktivitas menulis pas SMA juga mulainya? Aktivitas menulis pas SMA, ini belajarnya pas SMA. Dulu sebenarnya pas SD, ya pas SD Reni pernah ada kayak apa namanya, coba-coba menulis, karena dulu kan kalau SD sering disuruh ngarang sama gurunya, sama guru di SD. Jadi Reni paling senang kalau ada tugas mengarang bebas. Biasanya Reni karangnya tuh tentang kegiatan Reni, tentang apapun yang Reni lihat tuh Reni buat aja. Jadi pas SMP kan sering buat status di Facebook. Tuh Reni juga ada juga nulis-nulis, tapi nggak terlalu panjang, kayak semana Reni sanggup Reni share gitu. Terus dari situ pas SMA juga Reni belajarnya ada ikut pelatihan menulis, ada juga Reni ada minatnya juga ke jurnalistik. Jadi Reni ikut lomba, ikut belajar menulis. Karena dulu Reni pernah gabung di komunitas jurnalistik pelajar. Nah di situ Reni belajar gimana caranya kegiatan-kegiatan SMA satu bisa ditahu orang banyak gitu. Jadi motivasi Reni itu sebenarnya dulu. Jadi dulu Reni sering nge-share kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang kami dapat di sekolah itu lewat Lintas Gayo. Dan kebetulan guru kami ada yang wartawan di sana juga. Jadi setiap kegiatan Reni tulis secara sederhana, di bapak itu yang kembangin tulisannya, edit gitu. Dan alhamdulillah waktu Reni kelas 3 ada percakapan berita tentang SMA 1, dan berita SMA 1 lah yang banyak di antara sekolah yang lain di Tarengon. Jadi kan nulisnya tadi nulis cerita, kemudian kegiatan keseharian, juga koresponden medianya secara nggak langsung. Oh enggak, waktu itu masih waktu Reni masih SD. Jadi Reni belajar nata tulisan, gimana caranya Reni bisa buat tulisan, gimana caranya Reni bisa ungkapin apa yang Reni rasain lewat tulisan. Tuh waktu SD sebenarnya minatnya tumbuh. Terus waktu SMA, waktu SMP, Reni sering buat status di Facebook. Jadi kayak belajar buat catatan panjang-panjang, nggak terlalu panjang sebenarnya. Kalau waktu itu udah panjang menurut Reni, kayak 1 lembar Word itu udah panjang. Reni belajar. Jadi pas di SMA, itu Reni mulai kayak buat tulisan yang di-share ke media. Tapi tulisannya tuh kayak lebih ke informasi sebenarnya. Karena kebutuhannya waktu SMA, gimana caranya kegiatan kita bisa orang banyak bisa tahu tentang kegiatan kita gitu. Jadi kalau kayak nulis karya ilmiah itu pernah juga Reni sekali. Cuman karena apa namanya, waktu Reni juga nggak mendukung. Jadi Reni baru sekali ada ikut lomba karya ilmiah waktu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Setelah itu nggak pernah lagi. Iya. Oke, baik. Kemudian Ren masuk IPA. Setelah tamat SMA kemana lagi? Setelah tamat SMA, Reni langsung tes di Unsia dan ngambil jurusan Reni yang sekarang, jurusan Seni Tari Drama dan Musik, Sendra Tasik singkatannya. Sendra Tasik ya, SMMPTN ya? SBMPTN. Iya. Tahun 2014. Yang jalur tes tulis. Iya, tahun 2014. Ya, jadi waktu itu lolos Sendra Tasik Unsia. Iya. Bisa diceritakan nggak, Ren? Pas sudah masuk Unsia, kegiatan akademinya seperti apa? Kemudian ekstrakurikulernya bagaimana?